Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriana Bukti Puspitasari, NIM 30101607607, koas FK Unisula. Hari ini saya akan mempresentasikan resume saya bab 18 tentang recognizing gastrointestinal hepatobiliary and urinary tract abnormalities. Nah, untuk pembahasan yang akan dibahas, yaitu ada esophagus, abdomen dan duodenum, small and large bowel, pankreas, abnormalitas hepatobiliar, sistem biliar, dan tractus urinarius. Pertama, esophagus. Nah, pada esophagus ini ada karsinoma esophagus, di mana dia biasanya menyerang sel squamosa, dan pemeriksaan radiologi yang dilakukan yaitu barium esophagram yang terdapat pada gambar di samping. Lalu ini untuk gambarannya, pada gambar A ini terdapat lesi anular yang ditunjuk oleh panah, pada gambar B ini terdapat massa polipoid, lalu pada gambar C ini, pada panah yang lurus itu adanya ulcerasi, lalu panah yang putus-putus itu adanya dinding irregular. Selanjutnya ada hernia hiatus, di mana dia itu sebagian perut mendesak pada rongga dada melalui esophagus. Nah, dia itu ada menjadi dua, tipe sliding dan paraesophageal. Kalau tipe sliding itu di mana esophagogastric junction-nya di atas diafragma, kalau tipe paraesophageal, esophageal junction-nya di bawah diafragma. Lalu untuk temuan radiologinya ada bulbus area, lalu ada ekstensi lipatan lambung. Di gambar ini yaitu gambar yang garis itu, lalu ada cincin Skatsky, di mana itu ada yang ditunjuk oleh panah. Lalu selanjutnya ada abdomen dan duodenum. Pertama itu ada ulcus gaster, di mana sebagian besar terjadi di antrum. Untuk gambarannya ini, pada gambar A itu terjadinya ulcus kolar, lalu untuk gambaran B itu adanya tukak lambung jinak. Nah, pada gambaran ini yang bagian hitam-hitam itu merupakan bariumnya. Selanjutnya ada karsinoma gaster. Untuk karsinoma gaster ini biasanya terjadi di sepertiga distal, lalu untuk pemeriksaan radiologinya meliputi ugi kontras ganda dan CT scan abdomen. Nah, untuk gambarannya itu sendiri terdapat polipoid, lalu ada gembungan seperti linitis spastika ataupun ulceratif. Nah, pada gambar A ini terdapat polipoid dan adanya filling defect, lalu untuk gambaran B ini adanya linitis spastika. Lalu selanjutnya ada ulcus duodenum. Ulcus duodenum ini sebagian besar terjadi di bulbus duodenum dan di anterior pubis. Sebagian besar juga terinfeksi oleh H. pylori. Nah, untuk pemeriksaan yang dilakukan ada ugi kontras ganda yang dapat mendeteksi dari ulcus duodenum. Sebelumnya ini gambarannya itu sendiri, yang bagian putih-putih, panah putih itu merupakan adanya edema. Untuk yang bagian panah hitam itu gambaran dari bariumnya. Lalu ini adalah gambaran dari komplikasinya. Komplikasinya itu sendiri meliputi obstruksi, perforasi, penetrasi, ataupun perdarahan. Selanjutnya ada small bowel, di mana di sini ada corn disease. Nah, corn disease ini sendiri merupakan peradangan granulomatosa kronis yang kambuh pada usus halus dan usus besar. Nah, biasanya itu melibatkan ileum, kolon kanan, dan munculnya skip area. Pemeriksa radiologinya meliputi barium small bowel follow through series atau CT scan abdomen dan pelvis. Nah, dapat ditemukan ileum terminal yang menyempit irregular dan ulcerasi, adanya perut lobe, adanya string sign, dan terdapat fistula. Nah, pada gambar A ini salah satu gambaran string sign, lalu untuk gambar B ini merupakan adanya gambaran fistula. Nah, sebenarnya fistula itu merupakan komplikasi dari corn disease. Selanjutnya ada large bowel. Yang pertama ada divertikulosis, di mana dia itu terdapat herniasi mukosa dan submukosa melalui kerusakan pada lapisan otot. Nah, pemeriksaan yang dilakukan yaitu barium enema dan CT scan. Nah, pada gambar ini terlihat gambar A itu adanya small spike, dan gambaran B ini terdapat kantong berkontur halus.
Lalu selanjutnya ada divertikulitis, di mana dia ini merupakan iritasi mekanis ataupun obstruksi. Nah, pemeriksaan yang dilakukan adalah CT scan. Selanjutnya, gambaran yang dapat kita lihat yaitu adanya penebalan dinding kolon, radang perikolon, abses, dan perforasi kolon. Pada gambar A ini terdapat infiltrasi, di mana dia merupakan salah satu tanda gambaran dari radang perikolon. Lalu pada gambaran B ini merupakan adanya udara ekstraluminal pada panah yang putus-putus itu. Lalu untuk gambaran B yang huruf A itu merupakan adanya abses. Nah, udara ekstraluminal ini merupakan salah satu contoh dari perforasi kolon. Selanjutnya ada polip kolon. Polip kolon ini ada polip sesil dan pedunculata. Polip sesil ini menempel langsung ke dinding, sedangkan pedunculata menempel pada tangkai. Nah, pemeriksaan yang dilakukan barium enema, CT kolonografi, atau kolonoskopi optik. Nah, pada gambaran A dan B ini merupakan contoh dari pemeriksaan CT kolonografi, di mana ini ada polipnya, yang bagian B ini ada polip pedunculata, lalu bagian yang gambar yang sebelah kanan ada A dan B ini, bagian A itu adanya coil spring appearance, di mana merupakan salah satu gambaran dari polip kolon. Selanjutnya ada karsinoma kolon. Karsinoma kolon ini dapat dilihat dari adanya defek filling polypoid yang besar, adanya apple correlation, adanya frame perforation atau microperforation, adanya obstruksi usus besar, maupun adanya metastasis ke hati atau paru-paru. Nah, pada gambaran ini, pada panah putih itu merupakan salah satu contoh gambaran apple correlation. Selanjutnya ada colitis. Colitis ini merupakan disebabkan dari infeksi ulceratif dan granulomatosa, iskemik, serta adanya radiasi. Nah, temuan CT scan yang dapat kita lihat yaitu adanya penebalan segmen dinding usus, penyempitan lumen usus, lalu ada pembengkakan lemak di sekitarnya. Nah, pada gambaran ini terdapat printing, merupakan salah satu gambaran tanda dari penyempitan lumen usus. Lalu ada appendicitis. Nah, temuan yang dapat kita nilai adalah adanya pelebaran appendix, lalu adanya radang periappendikial, adanya peningkatan kontras, adanya tanda perforasi, lalu adanya obstruksi lumen appendix. Nah, pada gambaran ini, di gambaran A ini merupakan contoh dari radang periappendikial, lalu pada gambaran B ini panah putih yang putus-putus itu merupakan adanya udara appendikial, di mana merupakan tanda dari perforasi. Selanjutnya ada perdarahan saluran cerna bawah, biasanya disebabkan oleh divertikulosis, angiodysplasis, penyakit radang usus, dan neoplasma. Nah, biasanya menggunakan kolonoskopi sebagai modalitas awal kalau pasien itu stabil. Lalu ada angiografi kateter kalau pasien itu tidak stabil. Lalu ada CT angiogram atau CTA digunakan untuk mengevaluasi lokasi perdarahan dan evaluasi akut. Lalu selanjutnya ada pemindaian perdarahan radionuklida. Nah, pada gambar ini merupakan salah satu contoh gambaran dari pemeriksaan CT angiogram. Lalu selanjutnya ada pankreas. Nah, pankreas ini ada radang pankreas atau pankreatitis dibagi menjadi dua, akut dan kronik. Nah, perbedaannya itu sendiri, pada akut terjadi perbesaran di seluruh lapang pankreas ataupun sebagian, adanya peripancreatic streading atau fluid collection, adanya low atoinitas, adanya pseudosis formation. Untuk yang kronik terdapat kalsifikasi amorf. Nah, pada gambaran yang atas itu merupakan gambaran pankreatitis akut, di mana dia itu terdapat perbesaran dari pankreas. Lalu gambaran yang A dan B ini merupakan pankreatitis kronik, di mana terdapat kalsifikasi amorf. Selanjutnya ada adenokarsinoma pankreas. Untuk temuan CT scan-nya meliputi massa pankreas vokal, lalu adanya dilatasi ductus, lalu adanya penyebaran dari karsinoma itu ke organ-organ terdekat. Selanjutnya ada hepatobiliar. Nah, pertama ini ada fatty liver. Nah, fatty liver itu sendiri atau bahasa lainnya yaitu
hati berlemak, di mana dia dapat dilakukan CT scan non kontras dan MRI. Nah, pada CT scan ini normalnya itu hati itu lebih padat daripada limfa, tapi kalau pada fatty liver, limfa itu lebih padat daripada hati. Lalu pada MRI didapatkan chemical shift imaging. Nah, pada gambarannya itu sendiri, pada gambaran A dan B, yang tengah dan yang sebelah kanan itu merupakan gambaran MRI, dilihat adanya chemical shift imaging. Selanjutnya ada sirosis hati, untuk temuan radiologisnya yaitu volume hati menyusut, lalu ada gambaran parenkim hati yang berbintik, dilatasi pembuluh darah, gambaran splenomegali, dan gambaran asites. Nah, untuk gambarannya itu sendiri pada gambar A, panah hitam, itu merupakan adanya hati yang menyusut, di mana dikarenakan lobus caudatusnya itu lebih membesar daripada lobus dextranya. Lalu untuk panah yang putih itu didapatkan dilatasi dari pembuluh darah. Lalu selanjutnya ada hepatoma. Hepatoma itu sendiri temuan radiologisnya massa soliter multiple. Lalu pada CT scan didapatkan hypodense atau isodense. Ada gambaran nekrosis dan kalsifikasi, lalu pada MRI untuk mendeteksi metastasis intrahepatik dan invasi vena. Selanjutnya ada cavernous hemangioma, di mana dia itu lebih sering pada wanita, biasanya gambarannya soliter, lalu asimptomatik. Nah, dilakukan pemeriksaan CT scan triple phase dan MRI, dikarenakan MRI lebih sensitif. Nah, pada gambaran ini, gambaran yang 3 di atas itu merupakan gambaran dari pemeriksaan CT scan triple phase. Lalu untuk yang bawah itu, 3 yang di bawah itu merupakan gambaran MRI. Nah, temuan radiologisnya biasanya peningkatan nodular dari perifer ke medial. Selanjutnya ada kista hepan, biasanya merupakan penyakit kongenital, pemeriksaannya bisa MRI dan juga CT. Lalu untuk temuan radiologisnya, lesi berbatas tajam dengan atrinitas rendah dan soliter serta homogen. Nah, pada gambar di samping itu yang ditunjuk panah merupakan lesi berbatas tajam dan soliter serta homogen. Selanjutnya ada sistem biliaris. Nah, pada sistem biliaris ini di buku tidak menjelaskan tentang penyakit-penyakitnya, akan tetapi dari pemeriksaannya, yaitu ada MRCP, magnetic resonance cholangiopancreatografi. Nah, merupakan pemeriksaan non-invasif untuk menggambarkan sistem biliar tanpa injeksi kontras. Nah, biasanya untuk menilai dari struktur biliar, duktus, dilatasi duktus, batu di saluran empedu, batu empedu, adenomiomatosis, kista koledokal, dan divisum pankreas. Nah, pada gambar samping merupakan contoh dari MRCP pada kasus koledokolitiasis. Selanjutnya ada tractus urinarius. Pertama ada kista ginjal, biasanya menggunakan CT scan dan USG abdomen. Nah, temuan yang dapat kita lihat yaitu adanya massa anekoik batas tegas, sedangkan pada kista jinak adanya gambaran multiple serta bilateral. Nah, pada gambaran ini, pada gambaran B, itu yang huruf C itu merupakan massa anekoik berbatas tegas. Selanjutnya ada karsinoma ginjal, biasanya menggunakan USG. Nah, USG ini sendiri mendapatkan gambaran yang pertama ada hiperekoik, atau yang kedua ada hipoekoik. Kalau misalkan lesinya itu bertambah besar dan mengalami nekrosis dari sel-sel ginjalnya. Yang ketiga adanya dinding lebih tebal dan tidak teratur daripada kista itu sendiri. Nah, lalu ada pemeriksaan MRI ginjal digunakan untuk mengevaluasi massa yang kurang dari 1,5 cm. Lalu ada CT scan. Nah, pada CT scan ini dapat ditemukan lesi padat yang berisi nekrosis dengan atrinitas rendah, lalu adanya filling defect. Nah, pada gambaran ini, pada gambaran B ini dapat kita lihat bahwa terdapat adanya massa hiperekoik. Lalu selanjutnya ada tumor buli atau tumor kandungemi, biasanya itu merupakan tumor ganas, tumor sel transisi. Dapat menyerang di seluruh epitel secara bersamaan,
baik itu kandung kemih, ureter maupun ginjal. Untuk temuan radiologisnya, penabalan vokal dari dinding kandung kemih, adanya filling defect. Pada gambar ini, gambar panah putih yang tidak putus-putus itu merupakan adanya filling defect. Ya, terima kasih. Sekian presentasi resume saya. Apabila ada salah-salah pengucapan ataupun salah-salah perilaku, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.